Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi teman-teman, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Kita masih di pembahasan TP, CP, dan ATP teman-teman. Kalau kita kemarin membahas pemetaan CP, TP, dan ATP dari PJOK, maka kita hari ini kita membahas CP dan ATP dari matematika untuk fase B. Seperti yang kita jelaskan kemarin ya teman-teman, bahwa di SD itu ada 3 fase, yaitu fase A itu untuk kelas 1 dan 2, terus fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Hari ini adalah yang kita coba bedah contoh dari pemetaan capaian pembelajaran ke dalam alur tujuan pembelajaran, yaitu untuk fase B kelas 3 dan 4 untuk kategori matematika. Ini contohnya teman-teman. Ini untuk guru kelas ya. Yang pertama itu adalah pada poin menganalisis capaian pembelajaran matematika fase B kelas 3 dan 4. Ini di sini dibuatkan pada akhir fase B, peserta didik dapat mengeneralisasi pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 1 juta ya, dalam kurung atau maksimal 6 angka ya. 1 juta itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka, ini maksimal. Jadi dari paling terkecil ke dalam bentuk maksimal tertinggi adalah 1 juta, serta memahami hubungan antara operasi hitung dalam kurung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, termasuk menggunakan sifat-sifat operasi dalam menentukan hasil perhitungan, menentukan faktor, kelipatan, KPK, dan FPB dari bilangan cacah, memahami pecahan dan menentukan posisi pada garis bilangan, serta membandingkan 2 pecahan. Peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana, memahami hubungan antara operasi perkalian dan pembagian, menemukan pola gambar, objek sederhana, dan pola bilangan melibatkan operasi hitung dalam kurung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk fase B ini pada poin berikutnya merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Fase B yang untuk kelas 1-nya 3.1, yang pertama menyajikan bilangan dan mengeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tepat sampai 999.999 ya. Tadi kan maksimal di atas tadi yang capaian pembelajarannya yaitu maksimal 1.000, maksimal 1 juta. Makanya di sini 1 juta kurang 1 angka, yaitu 999.999. Nah, pada kelas 4-nya itu 4.1, yaitu pada tingkat pemahaman ini teman-teman, yaitu memperumum pemahaman mengenai urutan dan nilai tepat sampai dengan 999.999. Yang kelas 3-nya menyajikan, kelas 4-nya memperumun pemahaman, jadi lebih paham setelah kelas 4. Terus yang poin
3.2 mempraktikkan dan membulatkan bilangan ke nilai tepat terdekat sampai dengan 999.999. Ini untuk kelas 3-nya. Lalu untuk kelas 4-nya yaitu mengidentifikasi kelipatan, faktor, pola perkalian, dan pembagian dengan tabel kelipatan. Ini udah tahap yang lebih tinggi pada kelas 4-nya. Jadi seperti yang kita bahas kemarin teman-teman, memang materi antara fase itu berkaitan. Fase kelas 1 dengan kelas 2 itu materinya berkaitan. Yang satunya dasar, yang kelas 2-nya pemahaman, ya. Sama ini juga kelas 3 dan kelas 4 itu sama. Jadi dasarnya di kelas 3, terus pemahamannya di kelas 4. Pada poin 3.3, mengukur panjang dengan satuan buku milimeter, sentimeter, dan meter, serta mengukur keliling bidang datar dengan menambahkan semua rusuknya. Terus untuk kelas 4.3, menentukan hubungan antara satuan baku panjang milimeter, sentimeter, dan meter, ya. Kalau kelas 3-nya mengukur panjang dengan satuan baku, maka yang kelas 4-nya adalah menentukan hubungannya. Berarti sudah paham sampai di sini, anak-anak. Pada poin 3.4, kelas 3 mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm yang menutup bidang datar. Nah, untuk kelas 4-nya, 4.4, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan keliling berbagai bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak. Ya, kalau kelas 3-nya mengukur luas, nah di kelas 4.4-nya tinggal menyelesaikan permasalahannya. Berarti sudah paham, tinggal mencoba menyelesaikan masalah. Lalu untuk yang 3.5, menentukan hubungan antara operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk kelas 3-nya. Terus untuk kelas 4-nya, 4.5, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan luas, keliling, berbagai macam bentuk, dan bangun datar. Nah, lanjut yang kelas 3, 3.6, yaitu mengidentifikasi, menduplikasi, dan mengembangkan pola bilangan dengan melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini di kelas 4-nya ini tidak ada, karena ini materi dalam contoh ini dirasa sudah cukup, jadi sudah tidak ada lagi pemahaman di kelas 4-nya. Jadi itu ya teman-teman, intinya dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu antara kelas 3 atau kelas 3 dan kelas 4 itu untuk fase B, kelas 1 dan kelas 2 untuk fase A, dan kelas 5 dan 6 untuk fase C. Itu tidak harus sama. Kalau kelas 3-nya misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di kelas 4-nya tidak harus 7. Gitu ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir yaitu memetakan bagian ATP per kelas sesuai dengan alokasi waktu. Masih sama dengan contoh yang kemarin. Masih sama dengan contoh yang saya buat kemarin, yaitu ya tinggal mengurutkan aja. Pada fase B awal kelas 3 yaitu tujuan pembelajaran 3.1, lanjut ke tujuan pembelajaran 3.2, dan seterusnya sampai ke yang terakhir. Terus masuk di fase B kelas 4, tujuan pembelajaran 4.1, lanjut ke tujuan pembelajaran 4.2, dan seterusnya sampai selesai. Nah, gitu ya teman-teman. Saya rasa semakin paham, dan mungkin kita lain kali bisa membahas
untuk materi selanjutnya. Sekian dulu, boleh ditanyakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum.